Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Ibu Novi Anasanti. Hari ini kita akan belajar mengenal tokoh-tokoh proklamasi. Tahukah kalian siapa saja tokoh-tokoh proklamasi? Mungkin dengan membaca kalian dapat menyebutkan nama-namanya. Tapi, apakah kalian mengetahui bagaimana wajah mereka? Yuk simak video ini, kita belajar bersama. Tokoh proklamasi yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator. Soekarno berperan dalam pembacaan teks proklamasi yang mengukuhkan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, pria asal Blitar ini juga dikenal akan perjuangan-perjuangannya dalam meraih kemerdekaan. Soekarno merupakan ketua PPKI yang bertugas dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ikut dalam perumusan teks proklamasi. Ia juga mengajukan usul untuk menandatangani teks proklamasi oleh seluruh tokoh yang hadir di rumah Laksamana Maida saat itu. Pria yang lahir di Sumatera Barat 12 Agustus 1902 ini ikut mendampingi Soekarno saat pembacaan teks proklamasi. Ia pun diangkat menjadi wakil presiden mendampingi Soekarno sebagai presidennya. Ahmad Subarjo. Pria yang lahir di Karawang pada 23 Maret 1897 ini merupakan pejuang senior dan anggota PPKI. Ahmad Subarjo juga terlibat sebagai penulis proklamasi di rumah Laksamana Maida. Bahkan, pria bernama lengkap Raden Ahmad Subarjo ini yang menjemput Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Ia juga memutuskan bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta. Tokoh selanjutnya adalah Soekarni. Salah satu kontribusi bersejarah dari Soekarni yaitu usulannya terkait dengan naskah proklamasi kemerdekaan. Ia mengusulkan agar naskah proklamasi hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta mewakili seluruh bangsa Indonesia. Usul ini mempertegas kesatuan dan persatuan bangsa dalam momen bersejarah tersebut. Sayuti Melik. Sayuti Melik berperan sebagai pengetik naskah proklamasi. Dengan peran krusialnya dalam mengetik naskah proklamasi, Sayuti Melik turut berkontribusi dalam pembuatan teks penting tersebut yang kemudian diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berikutnya adalah Ibu Fatmawati. Fatmawati juga turut terlibat sebagai tokoh proklamasi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Fatmawati memiliki peran khusus dalam menyumbangkan semangat dan usaha dalam meraih kemerdekaan, yaitu menjahit bendera pusaka merah putih. Laksamana Tadashi Maida. Laksamana Maida merupakan seorang perwira yang menjabat sebagai wakil komandan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Ia memberikan dukungan dan izin kepada para pejuang untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Latif Hendraningrat. Latif Hendraningrat bergabung dalam organisasi pembela tanah air atau PETA. Ia turut berkontribusi dalam momen proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menaikkan bendera pusaka saat upacara peringatan 17 Agustus 1945. BM Diah. Burhanuddin Muhammadiyah atau yang dikenal dengan BM Diah adalah seorang wartawan sekaligus salah satu tokoh yang menjadi saksi perumusan naskah proklamasi di rumah Laksamana Maida.
Sebagai seorang wartawan, BM Diah turut terlibat dalam penyebaran berita kemerdekaan Indonesia atas perintah langsung dari Bung Hatta. Tidak banyak yang mengenal, apalagi mengingat nama Burhanuddin Muhammad atau BM Diah. Padahal, jika bukan karena jasanya, naskah asli teks proklamasi mungkin tidak ada. Setelah naskah tersebut selesai diketik dan ditandatangani Soekarno dan Hatta, Sayuti Malik membuang begitu saja draft proklamasi tersebut. Kemudian, BM Diah memungut kembali naskah tersebut untuk dirapikan dan diselipkan ke buku catatan yang dibawanya saat itu. Naskah tersebut kemudian dikantonginya dan disimpan lebih dari 40 tahun. Sebelum akhirnya pada tahun 1992, beliau menyerahkannya kepada pemerintah Republik Indonesia. Demikian tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih untuk adik-adik sekalian. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.